Kami sudah terhubung bersama rekan kami, ada koresponden CNN Indonesia, Teddy Zuhari, langsung dari gedung parlemen. Selamat siang, Teddy. Kalau kita menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Mahfud MD selaku Ketua Kompolnas dan juga selaku Menko Polhukam, ia mengakui DPR sempat dihubungi oleh Ferdy Sambo dan hanya via telepon, tapi ini tidak merupakan tindak pidana. Bisa Anda elaborasi soal ini di sana, Teddy? Ya, selamat siang Heranov. Betul sekali bahwa hari ini pihak Mahkamah Kehormatan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR ini sudah melakukan pertemuan dengan Mahfud MD sebagai kapasitasnya sebagai Kompolnas dan juga Menko Polhukam, di mana pertemuan ini berlangsung pada pukul 10 pagi tadi dengan membahas isu adanya dugaan keterlibatan anggota DPR bersama Ferdy Sambo terkait tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat beberapa waktu lalu. Dan pertemuan ini berlangsung sangat singkat, Heranov, dimulai pada pukul 10 dan berlangsung hanya kurang dari setengah jam atau sekitar hampir 20 menit. Dan tadi setelah sidang berlangsung, memang dalam pertemuan itu Mahfud MD diberikan pertanyaan oleh Ketua MKD dan ditanya apakah betul ada anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus tewasnya Yosua Huta Barat. Mahfud MD kemudian menjawab bahwa dirinya menyatakan memang ada informasi yang diterimanya bahwa ada anggota DPR yang dihubungi oleh Ferdy Sambo. Tapi dalam kapasitasnya Ferdy Sambo ini menghubungi anggota DPR beberapa hari setelah terjadinya kasus penembakan tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat pada tanggal 8 Juli lalu. 3 hari setelah peristiwa tersebut diketahui oleh Mahfud MD bahwa Ferdy Sambo menghubungi beberapa orang termasuk diantaranya 2 anggota DPR. Tapi Mahfud MD menegaskan bahwa mereka yang dihubungi oleh Ferdy Sambo ini tidak kemudian bisa dikategorikan masuk dalam tindak pidana karena Mahfud MD mengatakan Ferdy Sambo hanya menghubungi orang-orang ini untuk berusaha memberikan alibi, kemudian mencari perhatian atau mencoba meyakinkan orang-orang untuk mendapatkan simpati bahwa dirinya dan keluarganya ini terzalimi. Ada juga pengakuan bahwa istrinya mendapatkan pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua. Kemudian ada penembakan yang dilakukan oleh Barada Richard Eliezer. Itu yang disebut Mahfud bahwa anggota DPR yang dihubungi oleh pihak atau dihubungi oleh Irjen Ferdy Sambo ini hanya untuk mendapatkan simpati, membuat alibi seolah-olah Ferdy Sambo dan keluarganya terzolimi, bukan kemudian disebut sebagai anggota DPR kemudian dianggap ikut menyusun rencana dari tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Ini tadi yang disampaikan oleh Mahfud MD kepada pihak Mahkamah Kehormatan Dewan. Dan tadi juga Mahfud MD menyebut bahwa ada 2 nama anggota DPR yang dihubungi oleh Ferdy Sambo. Tapi dalam pertemuan tersebut Mahfud MD tidak menyebutkan detail siapa nama anggota dewan tersebut, dan Mahfud mengaku dirinya coba melakukan konfirmasi ke anggota dewan yang dimaksud, namun Mahfud belum bisa terhubung dan bisa mendapatkan konfirmasi. Sekali lagi Mahfud MD hanya menegaskan bahwa memang dia mendapatkan informasi bahwa Ferdy Sambo mencoba menghubungi beberapa orang termasuk diantaranya 2 anggota DPR yang coba diceritakan oleh Ferdy Sambo bahwa dirinya dan keluarganya tengah terzolimi dari kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Tadi setelah melakukan pertemuan dengan pihak Mahfud MD, Mahkamah Kehormatan Dewan yang disampaikan langsung oleh Ketua MKD Habib Abu Bakar Al-Habsyi juga sudah menyampaikan kepada media kami di sini bahwa mereka mengkonfirmasi sudah menyatakan case close atau masalah sudah cukup jelas, sudah clear bahwa tidak ada anggota dewan yang kemudian dianggap terlibat
untuk menyusun rencana atau terlibat rencana pembunuhan dari Brigadir Yosua Huta Barat seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD. Pihak MKD, Ketua MKD mengatakan bahwa memang kemudian ada anggota DPR yang dihubungi oleh Irjen Verdi Sambo, tapi dalam kapasitas hanya mencari simpati, menyampaikan alibi bahwa telah terjadi peristiwa penembakan karena adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh istri dari Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Itu yang ditegaskan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan yang menyebutkan bahwa kasus sudah clear, tidak ada anggota DPR yang dinyatakan terlibat dalam peristiwa pembunuhan tersebut, apalagi tersangkut dalam penyusunan rencananya. Heranov. Baik, kalaulah Ketua MKD Abu Bakar Al-Habsyi menyatakan case close, kasus sudah akan ditutup, tapi yang jelas tentunya publik bertanya-tanya, tidak menjadi spekulasi liar di luar sana, Teddy. Apakah ada langkah dari pimpinan DPR untuk memanggil dua orang ini yang diduga dihubungi oleh Verdi Sambo? Mengingat ini akan menjadi bola liar di DPR, masih ingin penasaran orang-orang siapa dua orang ini, fraksi mana, dan juga kelanjutannya seperti apa untuk pemanggilan dari IPW pada siang hari ini. Tadi disampaikan oleh Ketua MKD bahwa mereka sudah menyatakan cukup jelas dari apa yang disampaikan oleh Mahfud MD terkait adanya dugaan isu bahwa ada anggota DPR yang ikut menyusun rencana. Tapi disampaikan oleh Ketua MKD bahwa betul ada anggota DPR yang dihubungi oleh Verdi Sambo, tapi dengan catatan bahwa dihubungi setelah peristiwa terjadi dan hanya dalam kapasitas menyampaikan informasi untuk mencari simpati, bukan kemudian anggota DPR ini disebut sebagai orang-orang yang terlibat untuk menyusun rencana atau strategi tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Ini tadi yang ditekankan oleh Mahfud MD dan juga dikonfirmasi oleh pihak Mahkamah Kehormatan Dewan yang mengatakan bahwa case close ini tidak masuk dalam unsur pidana karena menghubungi Verdi Sambo, menghubungi orang-orang di DPR ini, anggota Dewan ini hanya mencari simpati, menyampaikan alibi untuk mendapatkan dukungan dari peristiwa ini. Jadi bukan sekali lagi anggota Dewan yang dihubungi oleh Verdi Sambo ini mereka terlibat dalam menyusun rencana. Begitu Heranov. Sementara untuk pihak IPW, Indonesia Police Watch, yang akan juga dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh pihak Mahkamah Kehormatan Dewan, nanti siang juga akan dilakukan. Informasi yang kami dapatkan ini sekitar pukul 1 siang nanti, Heranov. Dan dalam kaitannya ini Mahkamah Kehormatan Dewan akan meminta atau mengkonfirmasi adanya informasi atau isu dugaan adanya aliran dana dari Verdi Sambo kepada anggota Dewan. Ini nanti yang menjadi pembahasan pada siang nanti bersama IPW. Heranov. Baik, tentunya menarik ya, kita simak pukul 1 siang nanti siapa sebenarnya dua orang ini. Tentunya IPW juga punya informasi dari informan lain. Terima kasih atas laporan Anda, Teddy Zuhari, langsung dari Gedung DPR Senen, Jakarta.